Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ma'as sadiqin. Jamaah subuh Masjid Jami' Al-Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur hari ini kita berada pada pertengahan kalender bulan Rabiul Akhir. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni khilaf salah dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Ustaz, masih jauh Ramadan. Para sahabat punya kebiasaan 1 Syawal sampai Rabiul Awal, doa mereka cuma satu, Rabbana taqabbal minna Ramadan. 1 Syawal sampai Rabiul Awal, Rabbana taqabbal minna Ramadan. 6 bulan mereka berdoa, terimalah dari kami, terimalah dari kami ya Allah ibadah-ibadah Ramadan. Masuk Rabiul Akhir, doa mereka selama 6 bulan, Rabbana iltaqaina Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi siklus sahabat itu selalu memperhitungkan Ramadan. Sekelas mereka tahu tak ada waktu, hati, jiwa, harta di mana mereka lebih dekat dengan Allah kecuali di bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan orang-orang tua di lingkungan Masjid Al-Hidayah ini, insyaallah Allah pertemukan dengan Ramadan. Kenapa Ustaz doakan yang tua-tua? Ya. Kan yang meninggal tidak harus tua, betul, tapi kalau udah tua makin dekat lah. Kalau mata sudah kabur, ya jarang ke sumur, senangnya cuma di kasur, pagi-pagi hobinya bubur, kalaupun kue cucur, ya itu pertanda makin dekat ke liang. Itu kalian yang ngomong ya. Nah, kita berharap insyaallah 6 bulan ke depan ini amal-amal soleh kita makin dekat, mudah-mudahan insyaallah Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Tema kita pada pagi hari ini adalah cerdas memilih kawan. Kadang-kadang memang hidup ini dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita bisa menilai mana kawan, mana lawan. Ada istilah kawan atau teman. Kalau Nabi ada bagi beliau ashab,
para sahabat. Apa beda kawan, teman sama sahabat? Teman atau kawan itu, Pak, itu 1000 orang yang selalu ada di sampingmu tak kala engkau jaya, kau masih berkuasa, kau masih menjabat, kau masih punya kekayaan. Itu 1000 orang selalu ada dekat denganmu. Itulah kawan. Tapi kalau sahabat, 1 orang yang tetap di sampingmu tak kala kau lagi dalam keadaan terpuruk. Itu dia. Dalam bahasa Arab, sahabat itu dari kata sohibah. Sohib yang artinya yang selalu menyertaimu, yang selalu membersamaimu. Itulah sahabat. Makanya ada yang bilang Pak Haji itu nggak pernah ke masjid kecuali dengan surban beliau itu. Nah, itu surban itu sahabat katanya. Sohib beliau itu karena selalu menyertai. Ada kawan saya Ustadz dari SD sampai kami kuliah bareng terus, sohib itu yang selalu menyertaimu. Dalam bahasa Quran, sohib itu ada sohib, ada sohibah. Kira-kira siapa dalam hidup kita ini yang selalu menyertai kita? Halo? Istri. Yakin? Istri yang mana? Kalau yang normal jawabannya itu dia, istri. Ustadz, tunggu dulu Ustadz. Lahir sampai menikah standar 25 tahun. Iya kan? Ini yang standar ini. Ya, kalau menikah lebih awal berarti ya oke. Kalau menikah terakhir ya itu kasus lah gitu ya. Gitu, 25 tahun. 25 tahun sampai kita wafat. Itu yang menemani kita adalah istri. Maka betul dalam Quran sohib itu diterjemahkan istri. Lihat Quran surat 80. Quran surat 80. Surat Abasa. Harusnya ini gak usah lihat, pasti hafal lah. Al-Hidayah kan juz 30 udah selesai. Kalau 30 juz baru imamnya gitu. Surat 80 dari ayat 34, 35, 36, 37. Coba sama-sama kita tes, jangan buka Quran, hafalah ini ya. Surat Abasa. Kalau An-Nazi'at agak maju mundur, tapi kalau Abasa biasanya hafalah. Ya. Coba ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Sambung. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma idin sya'nu yu'ni. Ya, terjemahannya. Enggak Pak Agus. Ada mic-nya. Ayo. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari nanti kita dipisahkan dengan saudara. Pada hari nanti kita dipisahkan dengan ibu dan ayah. Wasahibatihi, dari istri dan anaknya. Saya waktu baca ayat ini, ada bapak-bapak nanya, Ustadz, istri yang mana itu? Aduh, bingung saya jawab. Ada yang bisa jawab? Hari di mana kita dipisahkan dengan istri dan anak. Kira-kira istri yang mana itu?
Saya lupa, ini bukan ngaji di Malaysia. Soalnya waktu ngaji di Malaysia itu rata-rata 2 istri. Jadi pertanyaannya itu, Pak, Masya Allah. Ini bukan di Malaysia ya, bukan ya, Masya Allah. Bukan di Bukit Johor ini ya, di Bukit Cimanggu. Memang kalau lihat wajah-wajah kalian nih ya, nggak ada parapan lah, Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Bangkitlah sedikit kalian nih, Masya Allah. Apa kalian kecewa nggak diundang ke Kertanegara? Masya Allah. Ada yang telepon saya, Ustadz itu masuk di kabinet. Yang mana? Itu Yasirli. Oh beda, saya bilang. Kalau Yasirli itu doa. Ya, Toha 25, 28. Kalau saya hadis Nabi, Yasir wala tu'asir. Kalau Yasirli itu Rabbis rohli sadri wa yasirli amri. Itu profesor doktor ITB, guru besar, calon menteri riset. Tapi apa bisa sekaligus jadi kepala BRIN? Kita nggak tahu. Karena memang Pak Prabowo kelihatan banyak merubah kelembagaan ini. Rata-rata satu menteri itu sampai 2 wamennya. Nggak tahu ya. Yang jelas ya baru kali ini menteri dilantik hari Senin 21 Oktober, hari Selasa dibawa ke tempat beliau, Tidar, Magelang. Saya pernah dibawa ke sana soalnya. Dibawa ke Tidar. Tahu Magelang? Ya itulah tempat akabri. Jadi nanti dikojok di sana sama Pak Prabowo. Ya. Seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan yang dilantik tanggal 21 hari Senin, ya, cuma bisa berfoto-foto ria sebentar sama keluarga, ya. Malamnya, sorenya semua terbang ke Magelang. Magelang itu Jawa mana ya? Oh Jawa Tengah, itulah. Nanti ada namanya Gunung Tidar Pak ya. Kalau tentara tahulah, itulah semua tentara akabri itu dibaiat di Tidar itu ya. Istilahnya dibaiat lah di situ. Ya. Disitulah kemudian nanti dinyanyikan lagu Kubahan Kusbini. Kusbini itu cuma 4 baris, tapi gara-gara itu dia jadi pahlawan nasional. Karena orang mengatakan Gubahan Kusbini itu sangat penting bagi setiap orang yang menjadi pejabat di negeri ini. Kenapa? Mulai dari janji, bakti, dan mengabdi. Ya, cuma sayang radio-radio sekarang udah jarang itu. Ya. Itu kan luar biasa. Dulu Gubahan Kusbini ini di pesantren nggak boleh dibawakan lagu Kusbini ini, karena dianggap togut. Bagimu negeri, jiwa raga kami, Masya Allah. Ini katanya bertentangan dengan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi setelah para kiai itu disampaikan negeri ini dibesarkan, didirikan oleh para ulama yang berbakti pada negeri ini, berarti berbakti pada umat. Akhirnya juga disadari bahwa kita berbakti pada negeri ini sama dengan khidmatul ummah, melayani umat ini, ya. Jadi bapak-bapak, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Baru yang keempat, bagimu negeri, jiwa raga kami. Masya Allah. Kalau setiap pejabat itu dilantik dengan memahami 4 bait Kusbini ini, harusnya dia tahu
Dia dilantik, disumpah hanya untuk apa? Janji, bakti, dan mengabdi harusnya. Gitu. Ustadz tidak singgung pejabat yang sudah selesai menjabat. Ya begitulah ya. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutang. Benar, saya setuju itu ya. Teman itu ya, semua kita punya teman lah. Kalau teman sejati ya istri. Walaupun kadang-kadang teman itu suka berubah-berubah. Kata orang Melayu, dulu loyang sekarang panci. Dulu sayang sekarang benci. Ya, ada gitu teman. Kata orang Melayu, kalau tuan berpagar duri, saya juga berpagar papan. Kalau tuan tidak peduli, saya juga balik belakang. Wah, begitulah ya istilah-istilah yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana seorang teman. Tapi memang ada pepatah Mesir yang sangat kasar menurut orang Arab. Karena ini gak enak banget. Kira-kira kalau terjemahan Indonesianya yang gampang, jika engkau memberi makan 3 hari seekor kambing, seekor anjing, kau beri makan anjing 3 hari, dia akan mengingatmu 3 tahun. Tapi kalau kau beri makan manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu dalam 3 hari. Masya Allah. Kira-kira benar nggak ini? Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang orang rumah itu ketika bapak udah pensiun lupa dia sama bapak. Masya Allah. Betul. Dulu mah siap hormat, Masya Allah semua. Sekarang mah ada kopi nggak? Tuh gula ada tuh, kopi di itu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Habis manis, itulah seperti itu. Itulah nasib pensiunan ya. Orang Jepang jelema pensiunan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak seperti orang Melayu. Ada uang abang, nggak ada uang abang, Masya Allah. Mudah-mudahan ada uang abang sayang, tak ada uang tetap disayang ya, Masya Allah. Bapak-bapak sekalian, mari kita lihat beberapa pendapat para ulama tentang teman. Yang pertama, Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab radhiyallahu an dalam hidupnya termasuk orang yang agak telat masuk Islam bersama 3 orang sahabat. Umar ibn Khattab. Siapa lagi Ustaz? Ammar bin As. Siapa lagi Ustaz? Khalid ibn Walid. Ya, Umar ibn Khattab, Ammar bin As, dan Khalid ibn Walid. 3 orang ini, inilah yang menjayakan Islam. Jadi walaupun mereka telat masuk Islam, untuk menebus telatnya, Khalid ibn Walid sang penakluk Roma, ya, Umar ibn Khattab penakluk Palestina, dan Ammar bin As dialah yang menaklukkan Mesir. Kalau jalan-jalan pergi ke Mesir, hampir setiap orang pingin sholat di masjid terbesar Mesir. Nama masjidnya Masjid Ammar bin As. Ya, ini gubernur Mesir pertama. Umar ibn Khattab radhiyallahu an memberi syarat
Apa itu? 3 syarat engkau mengenal temanmu. Ini kadang-kadang kita berkawan lama, tak kenal pula teman kita. Ya. Apa tanda kau mengenal temanmu? Ini kita duduk-duduk bertahun-tahun, sholat berjamaah, ngopi bareng apa semua. Kau kenal dia? Ya, kenal-kenal lah Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Padahal syarat pertama persaudaraan itu adalah ta'aruf. Saling mengenal. Saling mengenal itu bapak kenal dia, dia kenal bapak. Kalau kata orang Melayu itu TST, tahu sama tahu. Begitulah kira-kira. Siapa dia? Gua tahu banget Ustaz, Masya Allah. Jangankan dia ngomong, tidur pun gua tahu dia Ustaz, gimana gitu. Kata Umar bin Khattab, engkau hanya dianggap mengenal seseorang kalau 3 hal sudah kau lakukan dengannya. 1, pernah nginap di rumahnya, atau dia pernah nginap di rumahmu. Kok begitu Ustaz? Iya, orang kalau nginap di rumah kita Pak, itu ketahuan nanti itu Pak. Orang kalau nginap itu Pak, itu kita ketahuan sifatnya. Makanya memang salah satu sunnah itu kadang-kadang kita bertamu nginap. Ya, maksimal 3 malam. Gitu ya. 1 malam aja kita udah tahu orang itu karakternya seperti apa. Dulu ada sahabat yang disebutkan oleh Nabi, sayati minkum min ahlil jannah, akan datang kepada kalian seorang penghuni surga. Mereka lihat-lihat siapa yang datang, bukan Abu Bakar, bukan Umar, orang biasa. Abu Darda penasaran, pergilah Abu Darda, ya fulan, Nabi berkata engkau calon penghuni surga. Alhamdulillah, semoga doa Nabi itu benar. Boleh enggak aku izin menginap di rumahmu? Kata orang itu, aku bersyukur sahabat sekelas engkau mau menginap di rumahku. Kebetulan istri dan anakku lagi menginap di rumah orang tuanya. Silakan. Nginap Abu Darda di rumah orang itu Pak. Abu Darda jam 2 udah berdiri sholat. Sampai menjelang subuh, nggak lihat dia tuh tuan rumah tuh sholat. Menjelang subuh orang itu baru bangun, kemudian siap-siap pergi ke masjid bersama Abu Darda. Sampai pulang kata Abu Darda, aku tak melihat kau sholat malam. Aku cuma lihat kau subuh, kau zuhur. Apa ibadahmu yang membuatmu kau disebut al-jannah? Dia tidak mau ngomong. Sampai Abu Darda memaksa, baru dia menyampaikan. Ini hadis masyhur tentang salah satu amalan. Apa itu? Ternyata dia tidak pernah tidur di malam hari kecuali muhasabah. Apa muhasabahnya? Ada teman saya yang tadi siang dia caci maki aku di depan orang banyak. Maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah, si fulan caci maki aku di depan orang banyak. Maafkanlah dia ya Allah. Ya Allah, si fulan itu sudah 5 tahun berjanji bayar hutang kepadaku. Tadi ketemu ya Allah, kata dia nanti malam. Sampai aku tidur dia tidak datang. Maafkan dia ya Allah. Ternyata orang ini punya kebiasaan memaafkan orang yang zolim sama dia. Masya Allah. Abu Darda pulang, ya Rasulullah, apakah dengan memaafkan orang sebelum kita tidur itu menjamin masuk surga? Kata Rasul, kalau kau memaafkan orang sebelum kau tidur, orang yang salah itu cuma dapat maaf darimu. Tapi kau yang memaafkan orang itu dapat maaf seluruh makhluk yang ada di langit malam itu. Apakah kau tidur malam itu masih punya dosa? Tidak ya Rasul. Itu dia calon penghuni surga. Masya Allah. Kadang-kadang kita marah bawa tidur. Masya Allah. Makanya kita mimpi dikejar harimau kan? Begitu Masya Allah. Tidur itu Pak, maafin. Kira-kira kalau kita mau tidur Pak, halo Pak, siapa orang pertama yang kita maafin? Siapa? Istri. Dia nggak bikin kopi tadi maghrib Ustaz. Masya Allah. Maafin udah. Ya Allah, maafin dia ya Allah. Ya.
Itu sohib tuh, maafin. Ya. Jangan kau simpan amarah pada istri. Hadis masyhur, kalau ada seorang suami tidur dalam keadaan marah pada istrinya, semalam itu dia dilaknat oleh makhluk yang ada di langit. Kasihan istri kita. Ya. Jadi bapak-bapak ingat janji. Pokoknya sebelum tidur, ya Allah, maafin istriku ya Allah. Begitu. Pertanyaannya, istri yang mana Ustaz? Masya Allah. Cuman itu aja Ustaz. Ya. Menginap kata Umar. Yang kedua, kamu hanya dianggap mengenal dengan seseorang kalau kamu pernah safar 3 hari. Ini amalan jamaah tabligh betul ini Ustaz. Iya. Kalau belum keluar 3 hari, kau belum kenal orang itu. Safar 3 hari. Kenapa 3 hari Ustaz? Kalau hari pertama kadang teman kita jaim, Mbak. Gitu. Hari kedua udah mulai lupa dia. Hari ketiga asli wataknya keluar. Suka mengeluh. Masya Allah. Apalagi mau duluan. Masya Allah. Yang berat. Harusnya kalau teman itu apa? Duduk sama rata. Berdiri sama tinggi. Ringan sama dijinjing. Berat. Masih pikul masing-masing. Masya Allah. Ya, jadi kadang safar 3 hari itu Pak, itu akan terlihat mana kawan, mana lawan, mana loyang, mana panci, mana sayang, mana benci. Ketahuan begitu Pak. Jadi safar 3 hari itu perlu. Ya, kalau bawa jamaah itu saya akan catat. Jadi saya kaget kemarin tuh. Travel mengumumkan, Ustadz, ini 2 orang jamaah kita berikan apresiasi, penghargaan. Kira-kira hadiahnya kurang lebih bernilai 1 juta Ustadz per orang. Kenapa mereka diberi penghargaan? Selama 12 hari perjalanan Ustadz, mereka ini orang yang tidak pernah telat. Kalau kumpul jam 8, sebelum jam 8 dia sudah ada. Kalian catat, kami catat Ustadz, ini absennya ada. Di perjalanan tidak pernah mengeluh. Gitu. Dan 2-duanya laki-laki. Nggak ada ibu-ibu. La haula wala quwata, ibu-ibu mah. Baru 1 jam aja. Ustaz, boleh berhenti nggak di depan? Kenapa? Ada toilet nggak? La haula wala quwata illa billah. Padahal sejam yang lalu kami udah beritahu. Siapa yang mau ke toilet? Kenapa? 2 jam paling cepat baru ada toilet lagi. Silakan, nanti aja Ustadz. Baru 1 jam perjalanan sudah izin ke toilet. Itulah sebabnya di hari kiamat tidak ada nini-nini di hari kiamat. Bayangkan di padang mahsyar kalau banyak nini-nini, repot malaikat. Masya Allah. Iya kan, repot. Belum dihukum dah pingsan, belum dihukum izin malaikat. Kenapa? Mana toilet? La haula wala quwata illa billah. Lihat bab melihat surga di depan mata. Ya, Sahih Bukhari. Berapa usia manusia? 21 tahun. Maksimal 30 tahun. Banyak hadisnya. Gitu. Karena kalau sudah ini antri, ya Allah, repot malaikat. Bukan ngurus hisab tapi ngurusin itu. Pingsan bangkit lagi, pingsan bangkit lagi. Ya. Safar itu Pak, mohon maaf, coba ajak safar. Bapak ingin tahu anak bapak, Ustadz kan anak saya sudah nginap di rumah. Ajaklah anak bapak itu menginap ya, dari Bogor ke Cirebon. Ya, nginap. Jadi kalau berangkat Jumat, Sabtu, Ahad sore pulang. Berdua aja sama anak. Jangan ngajak maknya. Aduh, kalau ngajak maknya semua agenda acara berubah. Masya Allah. Kenapa Ustaz? Ya dia yang ngatur Ustaz. Masya Allah. Jamaah anak. Ya, lebih dekat dengan anak. Safar 3 hari. Yang ketiga Ustaz, nginap di rumah, safar 3 hari, itu 25%. Yang 50%, ini dia. Bagaimana kata Umar kau mengenal seseorang? Kalau pernah muamalah dengan orang itu. Muamalah dengan orang itu. Muamalah. Kau pernah berhutang, minjam-meminjam, bisnis bareng.
Pak, kata Umar, kalau kau belum pernah hutang meminjam dengan orang itu, kau belum kenal orang itu. Kenapa? Orang tuh kalau dengan duit aslinya muncul. Dulu waktu dia susah Ustaz, saya pinjamin dia Ustaz. Ketika sudah itu Ustaz, susah banget nagihnya. Malah kita yang jadi repot. Nah, itulah kawan tuh. Ada yang begitu? Bukan ada lagi Ustaz, banyak Ustaz begitu. Pas susah aja minta tolong. Pas udah itu kita mau minta nagih. Makanya kalau kawan, teman, saudara, apalagi ada ipar, itu datang minta tolong, redaksinya dia pinjam, iya aja, tapi niat kita, ya Allah, semata-mata karenamu ya Allah. Gitu aja. Kenapa? Bikin kita yang bengkak hati nanti, ya. Ngejar-ngejar nagih. Padahal dulu yang datang minta dia. Orang itu kalau sudah dengan harta Pak, dengan duit itu muncul aslinya. Nggak usah jauh-jauh. Orang rumah itu persis sama juga, Masya Allah. Gitu, ya. Kalau udah bab duit itu Pak, asli orang tuh muncul itu Pak, ya. Jadi bapak-bapak, ya, kalau kata seorang kiai, nggak jangankan jauh-jauh Ustaz. Itu kalau orang kaya mati itu yasinnya panjang doanya Ustaz. Tapi kalau orang miskin mati, yasin itu sebentar selesai doa itu, Masya Allah. Kadang-kadang muncul pula tuh seperti itu. Jadi 3 perkara kalau kau ingin mengenal seseorang. 1, nginap di rumahnya atau ajak dia nginap di rumah kita. 2, safar 3 hari. Yang ketiga, muamalah, hutang berhutang atau minjam meminjam. Sekarang kita pindah. Siapa teman yang paling baik? Ini mudah-mudahan semua jamaah pagi ini teman yang paling baik. 3 syarat teman yang paling baik menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an. Masya Allah. Kalau pendapat Imam Syafi'i, bolehlah kita jadikan referensi. Kata beliau, 1, teman yang paling baik dialah yang selalu mengingatkanmu ketika engkau keliru. Masya Allah. Dialah yang selalu mengingatkanmu ketika engkau keliru. Kata Rasul, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Kita ini manusia tempatnya salah dan lupa. Salah itu seperti lubang besar. Kalau kita biarkan orang salah, dia tercebur ke lubang yang besar. Maka teman yang baik menurut Imam Syafi'i adalah yang selalu mengingatkanmu ketika engkau salah. Ini kalau lihat poin pertama ini, siapa ini kira-kira? Istri. Dia yang selalu mengingatkan kita ketika kita salah. Cuma cara mengingatkannya bukan mengingatkan, tapi mengomelkan. Itu dia. Aduh. Betul? Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 55. Bapak-bapak harusnya nggak usah buka. Kenapa? Surat Az-Zariyat kan dari SD hafal. Iya Ustaz, hafal yang ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semester genap, kelas 4 SD. Pertanyaan pelajaran agama. Apa maksud penciptaan manusia? Masya Allah. Keluar dalilnya. Az-Zariyat ayat 56. Sekarang Az-Zariyat ayat 55. Dek, baca dek. Az-Zariyat ayat 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wa dzakir, teruslah, seringlah memberi peringatan, karena memberi peringatan itu bermanfaat, berguna bagi orang beriman. Jadi kita kalau diingatkan kawan tuh Pak, bersyukur punya kawan suka mengingatkan kita. Nah, kawan yang paling sering mengingatkan kita itu orang rumah. Cuma caranya bukan mengingatkan, ngomelin. Masya Allah. Masih ingat ciri wanita? Punya duit dikit, ngemil, karena duitnya dikit. Punya duit banyak, ngemol, karena duitnya banyak. Orang Bukit Cimanggu sekarang kan duit banyak langsung ayon. Dia syung. Tapi kalau nggak punya duit, ngomel. Nah itu dia. NG semua itu. Ngemil, ngemol. Hati-hatilah kalian yang ketiga itu ya. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, kata Imam Syafi'i, teman yang paling baik itu kalau salah mengingatkan. Tapi Umar tuh gelarnya Al-Faruq. Dia tidak pernah mengingatkan orang di depan orang banyak. Padahal Umar itu Pak, kalau negur itu Masya Allah. Dia nggak pernah dia ditegur di depan orang banyak oleh ibu-ibu. Ya Umar, Amirul Mukminin, jangan kau lanjutkan ucapanmu sebelum kau jelaskan kepada kami. Kenapa jubahmu lebih panjang dari yang lain? Umar berkata, aku tidak bisa menjawab, Bu. Biarkan anakku yang menjawab. Ya Abdullah ibnu Umar menjawab pertanyaan apa? Pertanyaan ibu tadi itu. Kata Abdullah ibnu Umar, Bu, lihat jahitan ini. Iya, jatah Umar sama dengan yang lain. Tapi kalau jatah Umar dipakai oleh Umar, jatah orang umum, maka akan terlihat sebagian aurat Umar. Maka jatahku aku berikan kepada Umar ibnul Khattab. Masya Allah. Dulu ada sahabat yang sangat, dari semua sahabat ya, yang paling sangat membuat Umar kalau lihat orangnya menangis. Kata Umar, kalau aku turun semangat imanku, aku datang ke rumah dia. Namanya Abu Ubaidah ibnu Zarrah. Tahu Abu Ubaidah ibnu Zarrah? Ya, dialah sahabat yang ditunjuk Nabi untuk menggantikan Khalid ibnu Walid dalam perang. Datang surat itu ya. Umar yang menunjuk dia, Abu Ubaidah ini. Masya Allah. Datanglah Umar ke sebuah negeri, gubernurnya Abu Ubaidah. Apa kata Abu Ubaidah waktu ketemu dengan Umar? Tak usahlah kau datang ke tempatku Umar, nanti kau akan menangis. Sudah terkenal itu. Kalau Umar pingin menangis, datang ke rumah Abu Ubaidah. Dia gubernur di negeri itu, Pak. Kata Umar, tidak, aku harus datang ke rumahmu. Sampai di rumah itu Umar kaget. Cuma ada pedang, tombak, pelana kuda. Nggak ada perabotan, nggak ada tempat tidur, tikar aja. Menangislah Umar, Masya Allah. Kata Abu Ubaidah, sudah aku bilang kau datang, tidak usah datang ke sini. Menangis. Kau gubernur, tapi cuman ada panah, pedang, tombak, tikar, sama pelana kuda. Masya Allah. Itulah gubernur kita zaman itu, Masya Allah. Benar-benar Sayyidil Qaum khadimahum. Sayyidil Qaum khadimahum. Pemimpin suatu kaum, pelayan kaum itu sendiri. Begitu mereka punya kaidah. Kalau dia lagi memimpin, benar-benar melayani umat. Sekebalikan akhir zaman, kalau pas jadi pemimpin, dilayani oleh umat. Masya Allah. Itulah Pak ya, fasilitasnya Masya Allah. Jadi bapak-bapak, Abu Ubaidah itu memang orang yang paling menjaga dia. Makanya semua orang munafik itu catatannya ada pada Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah pernah ditanya oleh Umar, ya Umar, ya Abu Ubaidah,
berikan catatan. Tidak, kata Rasul tidak boleh. Aku cuma ingin lihat apakah namaku ada di daftar orang munafik apa tidak. Masya Allah. Pak, teman yang paling baik, siapa dia? Selalu mengingatkanmu ketika engkau keliru. Ya, gitu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, teman yang paling baik siapa Ustaz? Teman yang paling baik dialah yang selalu menutup aibmu. Dialah yang selalu menutup aibmu. Masya Allah. Pak, apa kita punya aib? Halo? Apa kita punya aib? Masya Allah, bapak-bapak, punten-punten, kita ini terlihat baik. Kita ini terlihat baik bukan karena kita baik sekali, Pak. Mohon maaf ini kalau saya menjustis. Kita ini terlihat baik bukan karena kita baik sekali. Kita ini terlihat baik karena Allah menutup aib kita. Allah. Kalau Allah buka aib kita, Pak, Allahu Akbar. Itulah sebabnya teman yang paling baik menurut Imam Syafi'i menutup aib kita. Siapa sih yang tidak punya kesalahan, Pak? Ya. Tutup aib saudaramu. Gitu. Kita punya masa lalu, kita punya catatan. Tutup, Pak. Di hari kiamat rasa-rasanya orang yang paling lama dihisap orang yang suka nyebar aib di grup. Rekam digital tuh nggak bisa dihapus. Di hari kiamat lama banget itu. Dan bisa masuk kategori muflis. Tahu muflis? Muflis, dia suka membuka aib orang lain. Maka di hari kiamat yang suka membuka aib orang ini, semua pahalanya Allah pindahkan pada orang yang dia buka aibnya. Tapi karena memang pahalanya nggak banyak, itu dia. Ngaji pun tidur, mohon maaf ya, Masya Allah gitu. Maka dosa orang yang suka dia buka aibnya dipindahkan kepada dia. Itulah kata Rasul, al-muflis. Siapa itu? Orang bangkrut. Makanya Pak, kalau ada berita, gambar, video masuk di HP, boleh kita buka? Boleh HP kita. Tapi jangan kita share, teruskan. Jangan bangga menjadi orang pertama yang mengirim berita. Jangan bangga. Jangan bangga. Tapi ini Ustadz, tabayun. Kalau itu aib, cukup kau yang tahu. Astagfirullah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kau buka, jangan kau share ke orang. Karena khawatir. Memang betul itu aib Ustadz. Tapi kadang itu namanya digital. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Itu dia. Heboh ketika Ustadz Abdul Somad bilang main catur itu haram. Seluruh penggemar catur nyumpahin Ustadz Somad. Ustadz yang Makassar siapa? Dasat ditanya, bagaimana menurut Ustadz Dasat? Main catur itu haram? Haram. Kenapa Ustadz haram? Karena kau membunuh si raja, kau membunuh si panglima. Masya Allah. Ustadz Abdul Somad bilang haram main catur karena ketika azan kau masih. Nah itu dia. Jadi bapak-bapak, memang ini kita ini kadang-kadang ya Allah, Pak, rekam digital tuh nggak hilang. Makanya saya nggak begitu setuju ini. Kadang-kadang ceramah ini putar-putar begini nih. Kalau ada yang nggak enak tuh nggak enak. Insya Allah. Kan nggak semua ustadz tuh mulutnya kadang nyebut nama orang pula kan gitu. Nggak enak baik gitu. Jadi Pak, kalau ada aib orang tuh jangan disebar. Ya. Saya mulai ditanya sama jamaah, Ustadz, apakah seorang presiden butuh ibu negara? Oh butuh, saya bilang. Bagaimana dengan presiden kita? Itu urusan negara, saya bilang, bukan urusan kita. Karena yang dicari ibu negara. Ya, sekarang kita ada dua yang kurang, ibu negara sama ibu kota. Itu ada masalah itu, Masya Allah.
Tapi sudah clear, kemarin sudah terima undangan dari MPR, pelantikan presiden di ibu kota Jakarta. Gitu, ya Pak. Begitu. Pelantikannya hari Ahad tanggal 20. Karena di undang-undang itu 20 Oktober, jadi tidak lihat hari. Jam 10. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden. Harus disebut, Pak. Bapak ini gimana sih? Soal Bapak tidak setuju, itu urusan lain. Gitu. Tanggal 21 pelantikan pembantu presiden, menteri dan kepala-kepala badan setingkat menteri. Yang berikut, yang terakhir, Pak. Yang terakhir, siapa teman yang paling baik di antara kita? Imam Syafi'i berkata, ini lebih tinggi lagi dari tadi, Pak. Teman yang paling baik, kata Imam Syafi'i, dialah yang selalu menyebut namamu di dalam doa-doanya. Allahu Akbar. Ini kita berjamaah bertahun-tahun, pernah nggak menyebut nama jamaah kita di dalam doa kita? Pernah, Ustaz. Kenapa? Saya sebut nama dia. Ya Allah, si fulan, ya Allah, belum bayar hutangnya. Ya, itu beda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beda. Tapi kan menyebut nama dia. Iya, betul, menyebut nama. Ya, gitu. Maka ada doa yang paling baik, Pak, itu. Doa dalam khatmil Quran. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami masih punya dosa kecuali engkau ampuni. Wala hamman illa farasta. Jangan kau biarkan yang punya kesulitan kecuali kau berikan jalan keluar. Disitulah sebut nama saudara kita. Termasuk saudaraku, ya Allah, lagi sulit-sulitnya dia, ya Allah, berikan jalan keluar. Wala dainan illa qadaita. Begitu pula yang punya cicilan tunggakan hutang, ya Allah, saudaraku itu, ya Allah, udah 3 tahun gak bayar hutang, ya Allah. Itu boleh kita sebut nama dia itu. Dan yang keempat, wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya Allah, jangan kau biarkan kami punya hajat, ya Allah. Hajat saudaraku, ya Allah, hajat Pak Agus, ya Allah, sudah lama dia pingin punya nambah lagi, ya Allah. Itu boleh kita doakan tuh. Gitu. Kan tidak sebut Agus yang mana, pokoknya Agus aja gitu ya. Gitu. Jadi Bapak-bapak, teman yang paling baik itu adalah menyebut namamu di dalam doa-doanya. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Jauzi, orang kalau dalam doa dia menyebut temannya, orang ini yang disebut teman sejati. Sampai nanti di hari kiamat, kalau Allah takdirkan, dia lebih banyak diampunkan dosa, dia lebih dapat rahmat, ketika akan masuk surga pun dia akan menyebut temannya yang suka disebut dalam doa. Ya Rob, ada apa? Aina fulan, aina fulan. Kenapa aku sebut nama itu? Ya Allah, aku rindu padanya, ya Allah. Dalam doa aku sebut namanya. Kami ngaji bareng, berjuang bareng, ya Allah. Kata Allah, kau jemput orangnya, bawa ke dalam surga. Kata Ibnu Jauzi, kalau kalian tidak menemukanku di dalam surga, maka tolong sebut namaku, biar kalian menyebutku dan masuk ke dalam surga. Nangis tuh majelis. Kenapa? Kata mereka, engkaulah orang yang paling takut di antara kami. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, siapa teman yang paling baik? Menyebut namamu di dalam doa-doanya. Ini kita berjamaah bertahun-tahun di sini. Pernah nggak menyebut nama? Bagaimana menyebut nama? Nggak kenal Ustaz. Masya Allah. Duduk bareng bertiga begini, itu namanya siapa? Itu Pak Haji siapa? Pak Haji siapa? Pak Haji itu saja siapa? Nggak tahu nama, ya Allah. Kata Imam Abu Hanifah, pertemanan yang paling jahil yang tidak tahu nama. Masya Allah. Maka harus mengenal.
Nama itu. Makanya sekali-sekali ke masjid tuh tempel nama di sini. Stiker itu Pak, stiker yang putih itu tulis nama. Biar orang tahu semua. Jangan datang ke masjid dengan punggung, keluar dengan punggung. Datang ke masjid, tahiyatul masjid, imam, assalamualaikum. Brrr. Pak, kenal lah nama itu. Coba Pak, di antara ini Pak, ya. Nama-nama kenal tidak ini Pak. Ini dua orang ini aja deh. Pak, itu kenal Pak ini Pak ini. Kenal? Nggak kenal? Lah Allah, itu kenal nggak? Nggak kenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Masya Allah. Pak Anton, harus ada bulan ta'aruf ini Pak, ya. Di RT itu kalau ada warga baru diumumin. Bapak-bapak, alhamdulillah pengajian bulanan kita awali dengan ta'aruf. Ini ada warga baru namanya Pak Ahmad, ya, istrinya Ibu Ahmad, Masya Allah. Ini anaknya 3 orang, ya, tinggal di blok ini. Pak Ahmad, ini Pak RT, ini. Begitu Pak. Jangan sampai sholat di masjid bertahun-tahun tidak mengenal. Pak, kenalkan nama Bapak. Ini yang ngaji ini Ustaz siapa ini? La haula wala quwata illa billah. Karena nggak pernah diumumin sama penghulu ini. Pak Anton itu masih rajin dulu. Ibu bapak habis subuh kajian akan diisi oleh Ustadz Yasir Arafat Liputo. Alhamdulillah beliau sudah ada. Mudah-mudahan kita begitu minimal Pak. Sampai pulang orang nggak tahu tuh Ustadz siapa itu, Masya Allah. Ustadz siapa? Ustadz itulah pokoknya. Ustadz siapa? Ustadz itulah Ustadz. Masya Allah. Tak kenal maka ta'aruf. Masya Allah, ya. Ji, samping haji itu siapa tuh? Samping haji itu siapa Ji? Siapa? Benar-benar masjid ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana menyebut nama beliau dalam doa? Kalau Pak Haji duluan masuk surga, siapa yang Pak Haji sebut nama? Ada, sebut Ustadz Yasir, ya. Itu Ustadz Yasir suka menyinggung kami itu Ustadz, Masya Allah. Ya Allah, di mana itu Ustadz Yasir? Di mana itu Ustadz Yasir? Tolong Pak, jemput saya Pak, bawa ke dalam surga. Siapa? Siapa? Janji Pak, ya, Masya Allah, gitu. Ini di masjid besar ini ngaji bertahun-tahun tak kenal nama kalian. La haula wala quwata illa billah. Ya, mari Pak kita bertobat Pak, ya, Masya Allah. 3 teman yang paling baik. 1, selalu mengingatkanmu ketika engkau keliru. 2, menutup, dialah yang menutup aibmu. 3, menyebut namamu di dalam doa-doanya. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah satukan kita, tidak cuma suka ngaji subuh begini, tapi Allah satukan kita nanti sampai di taman-taman surga insyaallah. Kalau yang tidak masuk, tolong sebut namanya, ya. Praktek per RT lah. Coba Bapak tanya pada diri sendiri, se-RT ini berapa nama yang Bapak hafal? Rasulullah kalau sholat tuh berdiri, maju beliau, staqimu wa'taliku. Beliau sampai hafal, si fulan tuh safnya di situ. Si fulan tuh safnya di situ. Kalau si fulan tidak ada, aina fulan, aina fulan. Nanya begitu Rasul itu, ya. Sampai tidak ada, tunggu dulu, tunggu dulu. Tanya, kemana orang itu? Ditunggu sampai jalan mau jam 5, tak ada, baru sekarang. Ada yang tahu rumahnya? Ada ya Rasul. Baik, Rasul sholat, selesai sholat, ajak orang itu pergi ke rumah orang itu. Kenapa dia tidak sholat subuh di masjid? Masya Allah. Begitu Pak, di kita ini cuma datang bawa badan sholat ke masjid ini Pak, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan persaudaraan kita tidak sekedar lip service. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Pak, nanti insya Allah kita juga akan bahas. Yang penting kan saya sudah minta maaf Ustadz. Minta maaf itu sunnah. Yang wajib adalah mendamaikan kedua saudaramu. Itu dia. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau ada masalah kita berusaha untuk damai dengan saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat pada kita semua, termasuk kita berdoa
semoga pemimpin yang akan dilantik besok hari Ahad jam 10 menjadi pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta kepada umat dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kata seorang tabi'in, kalau engkau punya doa dan doamu cuma satu, mintalah kepada Allah, Allahumma rzuqna imaman adilan. Ya Allah, rizkikan kepada kami semua pemimpin yang adil. Itulah kita mintakan, semoga pemimpin kita yang akan dilantik menjadi imamul adilan, pemimpin yang adil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami mengakui ada banyak kezoliman pada diri kami, apalagi kezoliman kepada sesama kami. Ampuni kami ya Allah yang kadang buruk sangka pada saudara kami. Ampuni kami ya Allah kadang mendengki pada saudara kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah kadang tak sadar membuka aib keburukan saudara kami. Ya Allah, alif bainana wa qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Tautkan hati jamaah ini ya Allah dalam ketaatan dan berada di atas jalanmu yang lurus. Jauhkan dari kami ya Allah anak muda yang tidak punya semangat, dan jauhkan dari kami orang tua yang tidak bisa dijadikan teladan. Jadikan para orang tua teladan bagi kami, dan jadikan para anak muda semangat juang kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala ali wa baraka wa sallam bifadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.